Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin. Ahmadu syukran li jami'i ni'ami mazidih. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kita masih mengkaji di kitab Minahus Saniyah di bab dzikir untuk menguatkan teman-teman yang sudah mulai belajar untuk istiqomah dzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah, anna bimudawamati dzikrillahi ta'ala, sesungguhnya dengan terus-menerus berzikir, tanqati'u khawatirar syaitaniyati, terus-menerus berzikir itu bisa membuat bisikan setan yang ada di dalam batin itu putus. Kita sudah bahas panjang, di bisikan di dalam hati itu ada bisikan dari setan, ada bisikan dari malaikat, ada bisikan dari nafsu kita sendiri. Tapi yang diisyaratkan Rasulullah dua, karena sumbernya itu ya dua ini, baik buruk ini dua ini. Fil qalbi lammatani, lammatun minal malak ya'udhu bil khair wa tasdiqum bil haqq, fama wajada dhalik falyahmadillah, wa lammatun min 'adhu ya'udhu bil syarri wa takdzibun bil haqq, wa wajada dhalik falyasta'id billahi minasyaitonir rajim. Thumma tala qawluhu ta'ala, a'udhu bil syaitonir rajim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Al-ayah. Di dalam hadis tadi Rasul menjelaskan bahwa di dalam diri kita ini memang ada dua pembisik, ada sumber ide. Yang satu itu dari malaikat, disebut ilham. Cirinya ujungnya baik, janjinya itu kalau dipikir-pikir ujungnya pasti baik dan sesuai dengan kebenaran Quran hadis. Nah, kalau ketemu itu suruh baca alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Dan ada ide yang dari setan, disebut waswas. Ide bisikan dari setan disebut waswas. Ini pada orang-orang tertentu sampai bisa kerasa kalau itu dari setan. Bahkan bisa sampai kelihatan, sampai setan itu bisa menampak. Kadang-kadang kalau mau berangkat zikir dia ngadang, tidak boleh. Ada yang kalau kita mau zikir dia marah-marah, macam-macam. Ini terus bagaimana kalau begini? Dilawan saja. Kadang ada yang rasanya sesek dada kalau zikir, terusin saja. Terusin, tidak apa-apa, dilawan saja. Tidak ada yang lebih kuat dari Allah Ta'ala. Setan begitu itu cuma ngertak saja. Dan kekuatan setan itu hanya seperti aneh-aneh. Dia tidak punya kekuatan, yang punya kekuatan Allah. Harus yakin. Nah, bagaimana memutus bisikan setan ini? Sampean mau mutus bisikan setan mau pakai akal. Ya apa caranya? Mau ngakal belum sampai, setannya udah sampai. Mau bisikannya di dalam hati. Nggak bisa kecuali sampean rajin zikir. Rajin zikir. Orang yang rajin zikir itu putus itu nanti. Khawatirus syaitan itu putus. Anna bimudawamati dzikrillahi ta'ala tanqati'u al-khawatiru asyaitaniyatu. Kalau dibaca itu berarti yang bahwasanya dengan zikir yang selalu istiqomah itu putus. Bisikan setan itu putus bisikan setan itu. Wal farqu bainahuma wa baina khawatirin nafsan niyati. Adapun bedanya bisikan setan sama bisikan nafsu. Bisikan setan sama bisikan nafsu. Kalau tadi bedanya bisikan malaikat dan bisikan setan. Sekarang bisikan setan dengan bisikan nafsu. Ana khatiras syaitaniyah, ana khatiras syaitani.
aktsaruhu yad'u ilal ma'asi. Bisikan setan itu mayoritas ke maksiat. Kok aksaruhu? Kok banyak-banyaknya? Apa setan itu bisa bisiki baik? Bisa. Setan itu kadang ya bisiki baik, tapi nanti baiknya dicampur buruk. Nah gitu. Kadang setan bisiki baik, nanti kalau orangnya nurut baru diburukkan. Banyak saya kira kita menyaksikan orang-orang yang tersesat di jalan Allah itu awalnya kayaknya sakti, alim, tahu-tahu lama-lama nyebarkan ilmu sesat. Ya, tahu-tahu nyebarkan ilmu sesat. Kenapa begini ini? Berani-berani main-main spiritual, ndak ada gurunya, ndak sambung ke Rasulullah. Orang yang berani-berani sok spiritual, mau ibadah serius, ndak ada guru, resikonya ditangkap oleh setan, iblis, diputer-puter batinnya, dibelokkan. Akhirnya ngerasa suci, ngerasa sudah jadi wali, ngerasa sudah, ya itu. Makanya diwanti-wanti oleh para aulia itu. Siapa yang tidak punya guru, gurunya setan. Ya buktinya dia tidak mau berguru itu sudah nurut siapa? Wong Rasulullah saja ada gurunya, kok dia tidak punya guru? Loh kok nekat gitu loh ya. Ngadepi akhirat tidak ada pembimbingnya, tidak ada yang nuntun, ya, tidak ada yang nuntun. Ya. Kalau saya bacakan bagaimana Syekh Abdul Qadir menjamin murid-muridnya, wah itu cuma ya tidak di majelis ini saya bacakan. Nanti kalau ngaji di rumah di Sabtu khusus majelis Thariqah, baru saya tunjukkan janji-janji Syekh Abdul Qadir pada muridnya. Di antara janjinya Syekh Abdul Qadir itu besok kiamat akan berdiri di pintu neraka, memastikan tidak ada satu murid pun yang tersentuh api neraka. Itu dinyatakan Syekh Abdul Qadir. Loh ini kalau sampean tahu, bayar berapapun bayar sampean sekarang itu. Coba karena enggak tahu. Jadi sik males, sik bingung kan, cek repotnya. Sampean diselamet nih lho, cek repote gitu loh ya. Cuma guru mursyid thariqah itu enggak boleh promosi, itu saja soalnya. Jadi orang itu biarkan datang ke Allah itu dengan sukarela. Mau ya sudah, enggak ya sudah. Mau ya sudah, enggak ya sudah. Tapi itu sudah janji Syekh Abdul Qadir, ya. Janjinya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir sebelum buka majelis di Baghdad yang disuruh oleh Nabi Khidir, setelah 25 tahun Syekh Abdul Qadir itu tidak pernah ketemu manusia. Dia selalu khalwat muridnya para malaikat dan bangsa jin. Kemudian disuruh oleh Allah buka majelis, ya, majelis Qadiriyah itu di Baghdad. Maka Syekh Abdul Qadir masuk ke Baghdad, keliling ke Baghdad. Setelah keliling ke Baghdad, kata Syekh Abdul Qadir, aku tidak punya kepentingan dengan orang-orang di sini. Baghdad adalah superpower saat itu, negara paling istimewa, kota paling metropolitan. Tapi Syekh Abdul Qadir tidak kepingin apa-apa. Dia keluar lagi, terus diingatkan lagi oleh Nabi Khidir, ini perintah Allah. Terus Syekh Abdul Qadir nanya, apa jaminan dari Allah kalau saya buka majelis? Kalau tidak ada jaminannya saya tidak mau, kata Syekh Abdul Qadir. Akhirnya disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir, jaminannya adalah semua muridnya Syekh Abdul Qadir tidak akan meninggal kecuali husnul khotimah. Itu jaminannya. Itu jaminannya. Maka tapi murid yang sungguh-sungguh. Kalau sudah bai'at thariqah, ya diamalkan sungguh-sungguh, diniatkan sungguh-sungguh. Niat jadi muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, mudah-mudahan dengan begitu dapat keberkahan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Banyak kisah-kisah. Pada saat Syekh Abdul Qadir berkumpul dengan jamaahnya, tiba-tiba ada kuburan yang baru dikubur itu teriak-teriak terus didatangi oleh Syekh Abdul Qadir. Terus Syekh Abdul Qadir ngomong begini, ya Allah, orang ini pernah datang sekali saja ke majelisku, dan sesuai perjanjian dia harus dapat keringanan.
Bayangkan, belum jadi muridnya. Cuma datang sekali saja ke majelisnya Syekh Abdul Qadir, dimintakan oleh Syekh Abdul Qadir kepada Allah supaya diringankan siksa kuburnya. Sejak saat itu tidak ada lagi cerita. Tidak ada cerita. Jenengan percaya ya alhamdulillah. Gak ya lihat saja nanti kalau sudah mati. Kalau sekarang ya repot saya jelaskannya. Ya. Jangan terlambat, ya. Jangan terlambat paham. Apa bedanya? Kalau bisikan setan itu mayoritasnya itu buruk. Mayoritasnya buruk. Tapi bisikan setan yang talbisul haqqa bil batil, yang dicampur antara hak dan batil itu yang rumit. Setan itu kalau bisikin ada 3. Ada yang bisikannya buruk, kontennya itu buruk, suruh nyuri, suruh ngelihat maksiat, ya terus buruk-buruk, ya, suruh benci orang, suruh tidak memaafkan. Nah ini semua bisikan setan yang buruk. Ada bisikan setan itu baik, tapi sebenarnya baik ini dalam rangka menghilangkan yang lebih baik. Ketika sholat diingatkan barang-barang hilang, ya bagus. Diingatkan janji-janji, ya bagus. Tapi yang hilang adalah fokus batin kita kepada Allah. Loh itu, kita kehilangan yang lebih berharga karena kita ditipu oleh setan dengan yang baik. Kadang setan suruh kita jaga sholat malam bener, tapi kemudian subuhnya keteteran. Loh ini caranya setan. Kita disuruh baik ke tetangga, tapi ke ibunya tidak baik sama sekali. Ada orang temennya itu Masya Allah dicukupi semua, makan dibayarin, tapi ke istrinya kikirnya Masya Allah. Ya, orang-orang kayak gini ini ketipu setan. Ya, dia baik kepada yang penting, tapi dia tidak baik kepada yang lebih penting. Ya, dia mengutamakan yang sunnah tapi ninggalin yang wajib. Ketipu setan orang begini. Ya, ketipu setan. Kemudian jenis tipuan setan yang paling berat itu talbisul haqqo bil batil. Dicampur baik dengan buruk. Awalnya baik, ujungnya buruk, ya, ujungnya buruk. Ya. Awalnya dikiran, tapi terus disuruh bayar kalau ingin tahu nama ruhaninya bayar. Ada akikah ruhani, wah ruwet nanti sampai kalau begini. Ya. Begini, enggak. Ya. Ikutlah Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah orang yang tidak pernah minta duit ke sampean. Kata Rasulullah begitu, apa katanya Allah begitu. Ikut orang yang tidak pernah minta duit. Tapi kalau sampean mau bantu, monggo. Ada ibu-ibu yang kemarin bantu, ya terima kasih. Mudah-mudahan jadi amal jariah, mudah-mudahan bisa langgeng, bisa dan memberikan keberkahan kepada yang berpulang dan kepada yang diniatkan. Wa khatirun nafsi aktsaruhum anna khatira. Wa khatiran nafsi atofnya ke khatira syaitan, anna khatira syaitan. Wa khatiran nafsi aktsaruhu yad'u ila ittiba'i syahwah. Adapun bisikan nafsu itu banyaknya, ya mayoritas bisikan nafsu itu mengikuti selera hasrat keinginan diri kita. Kepingin makan, kepingin minum, kepingin kawin, ini nafsu, ya, ini nafsu. Tapi kalau orang itu kepingin ngelihat yang haram dan seterusnya, itu dari setan. Cuma memang nafsu ini seringkali dipakai setan, gitu ya. Nafsu itu seringkali dipakai setan, sehingga susah bedakan, ya, susah bedakan. Nah, bagaimana bedakannya? Wa farriqu bainahuma aidan. Dan bedakanlah, ya, di antara keduanya juga, bi anna nafsa idza talabatka bi syai'in alahat fala tazal wala tarji' walau ba'da hin hatta tasila
hatta tasila ila muradiha illa ayyudawima sidqal mujahadah. Bedakanlah di antara bisikan nafsu dan bisikan setan itu. Bisikan nafsu itu, kata Syekh Abdul Wahab Syaroni, kalau sudah menuntut kamu, ya, menuntut kamu dengan sesuatu, fala tazal, ya. Alahat fala tazal, itu terus kenceng. Ya, nafsu kalau sudah kepingin itu sudah nyerang. Fala tazal, tidak bisa dihentikan sudah. Fala tarji, tidak bisa balik. Ya. Ya. Fala tazal wala tarji'u. Fala tazalu wala tarji'u walau ba'da hinin. Meskipun sebentar aja tidak bisa. Nah, coba anak-anak kita itu, kalau lagi kepingin, sampai ibunya bilang sebentar, saya tidak mau ngotot. Ayo mah, iya sebentar. Iya sebentar. Kenapa begini? Nafsu. Nafsu itu cirinya. Kalau sudah nuntut tidak bisa dihentikan. Meskipun sebentar tidak mau dia. Sampai tercapai apa yang diinginkan. Illa ayyudawima sidqal mujahadah, kecuali kalau jenengan mau benar-benar mujahadah. Maka orang cuma ngomong kepingin ahli surga tapi tidak mau mujahadah, itu dibenci oleh para ulama. Orang kayak gitu ngomong tok tapi tidak mau praktek. Saya kepingin dekat Allah, semua orang kepingin. Saya kepingin masuk surga, semua orang kepingin. Buktimu apa? Itu loh ya. Saya kepingin jadi orang pintar, belajar tidak mau. Tiap hari ngomong kepingin jadi orang pintar, lama-lama jengkel kita yang dengar. Pingin tok. Kata Imam Ghazali, saya benci pada orang yang bercita-cita jadi ahli surga tapi tidak mau dengan amalannya orang ahli surga. Ya, cuma kepingin dong, ya. Kepingin dong. Orang yang masuk di neraka semuanya kepingin masuk surga, tapi harus jalan. Orang itu harus jalan, harus berani ngambil keputusan batin. Nggak, saya mau balik ke Allah, gitu loh ya. Harus berani. Kalau nggak begini nggak jadi-jadi, nggak jadi-jadi, nggak bisa-bisa, nggak bisa-bisa. Umurnya terbatas, ya kita sendiri nggak cepet-cepet. Kecuali orang itu rajin mujahadah. Apa mujahadah? Mujahadah dasar 3. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Yaitu belajar itu. Kalau sedikit makan, banyak lapaknya. Kalau sedikit tidur, banyak qiyamul lailnya. Kalau sedikit bicara, banyak zikirannya, banyak tafakurnya, banyak sholawatannya, banyak ngaji Qur'annya gitu. Wa amma syaitanu idza da'aka ila dzalika fa khalafathu fa innahu dzalika. Wa amma syaitanu, adapun setan ketika mengajak kamu kepada perbuatan yang buruk, maka ini harus diamarkan kan. Wa amma syaitanu idza da'aka ila dzalika fa khalif tahu fa innahu dzalika. Tidak betul. Fa khalafathu fa innahu dzalika. Wa amma syaitanu, adapun setan idza da'aka, ketika setan memerintahkan kepadamu ila dzalika, kepada perbuatan yang buruk, ya. Fa khalafathu fa innahu, maka berpalinglah, ya, dari setan itu, karena sesungguhnya fa khalafathu, maka perbuatan buruk itu, ya, orang itu harus berpaling dari perbuatan buruk itu, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah hasil pekerjaan setan, ya. Kalau orang itu gini, kalau setan mengajak orang itu pada perbuatan buruk,
fakhalafathu, maka orang itu berpaling, ya, berpaling dari perbuatan buruk yang diajarkan itu, fa innahu dzalika, maka sesungguhnya orang itu dalam keadaannya fayuwaswisu, maka setan akan memberi waswas, ya, memberi waswas bizalatin ukhra, dengan ketergelinciran yang lain, li'anna jami'al mukhalafat, karena sesungguhnya semua penyimpangan indahu bagi setan itu sawaun, sama saja, itu sama saja. Setan itu kalau menyuruh kamu untuk berbuat yang buruk, kok kamu melawan, menolak, ya kamu tetap akan tertolak itu bisikan setan. Tapi setan akan membisikkan kamu dengan keburukan yang lain. Karena bagi setan itu, orang lolos dalam satu keburukan tidak masalah, tapi dia sudah menyiapkan keburukan yang lain. Karena bagi setan itu yang penting jatuh kepada keburukan, gitu. Ada orang ditahan dari sholat sunnah, suruh berbuat maksiat, tidak mau. Dia sholat sunnah terus, dibiarkan oleh setan, ya udah sholat sunnah terus. Tapi setelah sholat sunnah dibisiki oleh setan, tidak ada orang yang lebih alim dari kamu, kamu ini alim. Terus jadi angkuh, terus jadi ujub, kena di situ, ya, kena di situ. Jadi ada orang yang alim menjaga matanya, tidak pernah ngelihat yang haram, telinganya dirusak oleh setan, senengannya dengar gosip. Ada orang yang telinganya tidak senang dengar gosip, matanya tidak senang melihat yang haram, lisannya tajam banget, ngerasa dirinya paling suci, semua orang dijelek-jelekin, semua orang disesat-sesatin, semua orang dikafir-kafirin. Padahal Rasulullah menyatakan kalau sampai orang Islam itu mengkafirkan orang lain, yang ternyata menurut Allah yang dikafirkan itu tidak kafir, maka kembali yang kafir orang yang ngomong itu. Coba, hebat, ya. Hati-hati itu orang yang biasanya mengkafirkan orang tawasul, orang yang mengkafirkan orang tabarruk. Itu kalau sampai yang dikafirkan itu ternyata tidak kafir menurut Quran hadis, balik itu yang ngomong itu yang kafir, gitu loh ya. Yang ngomong itu hadisnya sahih, ya. Riwayat Imam Bukhari. Jadi mbok tenang sal, tidak boleh seenaknya gitu. Ya, itu cuma orang kalau sudah ngerasa diri sudah bagus agamanya, itu apa nih, cek gampangnya nyela orang itu, cek gampangnya nyela orang, ya, karena orang yang ahli ibadah, orang yang sudah serius beragama, merasa punya agama, merasa punya ibadah, merasa suci, ngerasa itu loh penyakit, gitu ya. Soalnya kalau sudah ngerasa suci terus ngerasa orang lain jelek, apalagi orang yang masih dalam maksiat, wah tambah tidak mau dia, seolah-olah jijik, gitu. Tidak ada perjuangan untuk menyelamatkan orang yang buruk supaya bisa selamat, supaya bisa mentas dari keburukannya, tidak ada. Nah, yang adanya nyaci maki, kalau perlu dibunuh, orang-orang yang maksiat itu dibunuh. Orang kayak begini ini bukan di jalannya Rasulullah. Ya, Rasulullah itu kepingin orang kafir sekalipun tetap diharap-harap mudah-mudahan dapat hidayah. Apalagi orang Islam, ya, apalagi orang Islam itu terus didoakan oleh Rasulullah supaya dia bisa nerima tobat, balik ke hadirat Allah. Wa ma'nal khotir, adapun yang disebut dengan khotir itu adalah khitabun yaridu 'ala dhamair, ucapan, bisikan yang terurai di dalam diri kita, di dalam hati kita, yaitu wa'alam, ketahuilah anna bidzikrillahi ta'ala tadfa'ul afat, ketahuilah bahwasanya dengan senantiasa berzikir kepada Allah, tadfa'ul afat, keburukan itu bisa ditolak, ya. Orang yang ahli zikir itu ketolak keburukan, ketolak keburukan. Jenengan kalau perjalanan
yang banyak zikir. Insya Allah yang lain kecelakaan selamat gitu kan. Karena itu sudah janjinya Allah di dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni kana aminan bi. La ilaha illallah itu bentengku, siapa yang mau masuk ke dalamnya dia aman dalam perlindunganku. Dia aman dalam perlindunganku. Jadi sudah banyak buktinya. Panjenengan putar lagi kisah gempa yang kemudian ada tsunami-nya di NTB. Itu ada masjid yang kemudian Bilalnya ya tenggelam. Ya, pakaiannya sudah terlucuti semua. Terus apa yang dia lakukan? Zikir dia. Begitu dia zikir ingat Allah, la ilaha illallah, ada pakaian yang tiba-tiba mendatangi dia, terus dia pakai, terus dia selamat. Waktu ada likuifaksi, di mana itu dulu? Di Sulawesi. Waktu ada likuifaksi, itu kan ada kisah satu keluarga yang kemudian sudah terbenam di dalam tanah. Terus mereka satu keluarga sudah pasrah ke Allah, zikiran terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanah ini ngangkat sendiri sampai dia kemudian keluar lagi. Dia ceritakan kisah ini. Banyak orang-orang yang selamat. Ayo kalau kemudian ini tiba-tiba ada gempa, ada ini hebat, apa yang saya baca? Ya la ilaha illallah. Yang bisa membuat sampai selamat itu la ilaha illallah. Saya mau baca apa? Mau baca Quran. Mau baca Quran yang mana? Ayo mau baca Quran yang mana? Mau sampai enggak ngerti kok khasiat masing-masing kalimat. Gitu loh ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Ya itu bagus, tapi itu pas tak dengan momennya? Pas tak dengan momennya? Sudah ada, ya sudah la ilaha illallah. Yang bisa nyegah itu la ilaha illallah. Mungkin orang sekarang banyak yang enggak tahu, tapi orang dulu sudah biasa dengar. Ada orang alim yang tinggal di gunung, kemudian ada laharnya itu bisa menghindar dari rumahnya, sampai bisa dibatasi rumahnya. Kenapa? Ayo saya pastikan, ahli dzikir orang itu. Waktu kemarin ada tsunami di Banten, air tidak masuk kan ke pesariannya Syekh Asnawi Caringin. Siapa Syekh Asnawi? Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Ya, Qadiriyah Naksabandiyah. Syekh Asnawi itu dapat ijazah dari Syekh Abdul Karim Tanara Al-Bantani. Syekh Abdul Karim Ahmad Khotib Sambas ke atasnya. Nanti Syekh Asnawi mengijazahkan mursyid kepada Syekh Abdul Latif Cibeben, ya, Cilegon. Syekh Abdul Latif nanti mengijazahkan ke Mbah Muslih Meranggen. Mbah Muslih Meranggen mengijazahkan ke Mbah Siddiq, ke kita, ke saya. Terus. Jadi jenengan punya sambungan ke sanad ke Syekh Asnawi Caringin punya. Soalnya Mbah Siddiq dapat 2. Mbah Siddiq juga dapat dari ijazah mursyid itu dari Mbah Romli Tamim. Mbah Romli Tamim dari Mbah Khalil. Mbah Khalil dari Mbah Ahmad Hasbullah Al-Maduri. Ahmad Hasbullah Al-Maduri dari Abdul Karim Tanara dari Ahmad Khotib Sambas. Jadi ada 2 jalur. Ketahuilah bahwasanya zikir itu bisa menolak keburukan. Bahkan sampai kuburannya orang yang ahli zikir itu. Waktu tsunami besar di Aceh, ada 2 makam yang di pinggir laut yang enggak apa-apa. Padahal yang lain udah enggak karu-karuan. Makam siapa itu? Makam Syahkuala. Siapa Syahkuala itu? Abdul Rauf, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Siapa Syekh Abdul Rauf As-Singkili? Mufassir pertama Indonesia. Ya siapa dia? Dia mursyid tarekat Satoriyah. Gurunya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Tasikmalaya. Itu sama tarekatnya dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Cuma Sunan Gunung Jati tarekatnya banyak. Ya diantaranya Satoriyah. Termasuk Pangeran Diponegoro itu juga mursyid thariqah. Jangan dikira bukan mursyid thariqah. Beliau itu mursyid thariqah. Beliau
ngelawan penjajah itu karena kekuatan wirid zikirnya, ya, kekuatan wirid zikirnya. Kalau panjenengan ke Purworejo, itu ada di Berjan, itu ada pondok yang basisnya Thariqah juga, itu ya, Mbak Yayas Nawawi. Yai Nawawi itu keturunan Sultan Agung. Ya, itu juga mursyid Qadiriyah Naksabandi, sama jalurnya dengan kita. Qala Al-Imam Dhunnun Al-Misri. Imam Dhunnun Al-Misri menyatakan, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati Imam Dhunnun Al-Misri. Man dzakarallaha ta'ala haffadhahu min kulli syai'in. Man, barang siapa dzakara zikir Allah kepada Allah, barang siapa zikir kepada Allah, hafadhahu, maka Allah akan menjaga orang itu min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Ada orang zikiran kok hidupnya tidak senang, tidak mungkin, tidak mungkin. Berarti nggak serius sampean zikirnya. Yang serius zikir, yang serius zikir. Orang zikir itu semua masalahnya akan ketemu jalannya, ketemu jalannya. Udah zikir aja terus, terus aja zikir. Belum ketemu ya terus aja zikir sampai ketemu, sampai ketemu. Berarti memang masih diuji. Tapi insya Allah tidak ada orang zikir itu tidak dicukupi Allah, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Kan itu sudah hadis qudsi, riwayat Bukhari, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu in dzakaroni. Ya, aku ini terserah prasangkamu kepadaku, kata Allah. Kalau kamu ngira aku kikir, ya kikir kamu rezekinya. Kalau kamu ngira aku ini dermawan, ya dapat banyak. Jangan sampai kita salah sangka kepada Allah. Wa ana ma'ahu in dzakaroni, dan aku bersama dia, orang yang orang itu mengingat aku. Coba, Allah sudah janji, aku bakal bersama orang yang mengingat aku. In dzakarahu fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau orang itu mengingat aku di dalam dirinya, maka aku ingat dia di dalam diriku. Ini yang disebut oleh para aulia. Orang ahli zikir itu ndak usah jadi wali sudah dapat karomah. Ndak usah jadi wali sampean, asal sampean rajin zikiran sudah dapat karomah. Apa karomah itu? Kemuliaan. Lu orang yang dibersamai Allah itu apa gak mulia? Oh sampean itu loh. Wong cuma ada menteri aja difoto cek senengnya, ditempel gede-gede. Oh menteri itu belum tentu masuk surga. Sampean cek senengnya. Itu loh ya. Oh nggak ada camat aja sampean maju paling depan, duduk paling depan, terus sampean bisa selamat deket camat itu. Gini aja sampean dia senengnya, itu loh, dia senengnya, itu loh ya. Padahal ya belum tentu. Loh ini yang barengnya Allah. Orang zikir itu sudah pasti bersama Allah. Allah yang mengatakan, itu loh ya. Dan Allah mengingatkan, kalau sampai orang itu mengingat Allah di dalam hatinya, berarti zikir khafi. Zikir khafi. Allah, Allah, Allah. Kalau orang itu ingat di dalam hatinya, terus apa balasannya? Tak ingat dia. Diingat Allah itu apa artinya? Dicukupi, diberi rahmat, ditinggikan derajatnya. Itu loh. Itu maksudnya, bukan terus diingat saja. Ya. Anak itu kalau ingat ibunya, bener dia. Suami itu kalau ingat istrinya, waras dia. Nyukupi semua kebutuhan istrinya. Itu namanya suami ingat istri. Tapi kalau sudah suami tidak ingat istri, bubrah itu sudah. Rusak semuanya sudah. Kalau ada orang tua tidak ingat anaknya, rusak sudah. Rusak sudah. Loh, diingat itu istimewa. Jangan dikira terus inda karoni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Cuma diingat Allah saja. Lu sampai tidak paham. Itu loh ya, sampai tidak paham. Terus jadi malas dikira. Lu sampai tidak paham. Sampai tidak paham.
Ini loh sampai para ulama itu mengatakan, kalau sampai orang sudah ngerti hebatnya zikir, terus nganggep bacokan pedang itu lebih pedih daripada ketinggalan zikiran, tidak beres orang itu hatinya. Itu loh ya. Kalau orang sudah ngerti barokahnya zikir terus masih ngeremehkan zikir dibanding bacokan pedang, tidak benar sih anak ini orang itu. Tidak benar masih, gitu loh ya. Kalau sudah ngerti hebatnya zikir, dicukupi oleh Allah. Wa in dzakarahu fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihi. Allah kemudian mengatakan, kalau sampai orang itu mengingat aku di dalam jamaah rame-rame kayak kita tadi zikiran, apa janji Allah? Dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'i. Aku populerkan namanya di ars, di langit sana. Di malaikat-malaikatnya Allah yang khusus disebut nama kita, dipopulerkan di majelis yang jauh lebih hebat, lebih mulia dari majelis kita ini. Jadi penting enggak zikir bareng-bareng? Ya penting banget. Sampean kepingin terkenal enggak di akhirat? Oh, di dunia saja orang sampai apa saja dilakukan saking kepinginnya terkenal. Coba tiktokan, apa kelakuan tidak bener-bener, udah tua, tidak tahu tua aja joget gak karuan kayak ulat kepanasan, itu saking kepingin terkenalnya. Itu saking kepingin terkenal. Ya Allah, cuma terkenal di dunia, cuma untuk dipuji orang, cek susahnya. Ya, cuma ingin dapat prestasi dari orang, cek repotnya. Padahal untuk bisa dikenal Gusti Allah, dipopulerkan Allah, cek gampangnya, cuma duduk ngadep kiblat bareng-bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa sih yang repot itu loh ya? Kalau bukan setan yang nahan orang untuk duduk di hadapan Allah, itu apa terus? Terus repotnya apa? Cuma modal bibir tok, illallah, sampai bayar apa kurang. Ya, dapat apa repotnya? Enggak dapat apa-apa. Tapi kok cek repotnya orang jadi begini? Ya ini buktinya. Ya, itu buktinya. Makanya kata para ulama, syukurlah kalau sampai kita ini dipilih jadi orang yang ahli zikir. Siapa kita ini? Kok tiba-tiba diizinkan untuk terus-menerus mengucapkan asma Allah? Sopo sampean itu? Itu loh ya. Bukan keturunan Nabi, bukan keturunan wali. Kok bisa hatinya dibuat seneng ngingat Allah? Itu istimewa. Itu istimewa. Itu karomah. Itu karomah. Makanya para aulia mengatakan, orang yang seneng zikiran sebelum jadi wali sudah punya karomah. Ya itu tadi karomahnya. Itu tadi karomahnya. Ya. Dicukupi Bu, dicukupi. Ya. Dicukupi. Ya. Saya tahadus bin nikmah supaya jenengan tidak khawatir. Ya. Dan, ya, yang mungkin sebagian yang sudah ke rumah itu tahu saya bangun. Ya. Saya bangun. Tapi saya tidak pernah minta ke siapa-siapa. Ya tidak kurang. Sampai sekarang sumbangannya sih lebih. Ya, lebih. Gitu ya. Nggak kurang. Saya lebih. Saya lebih. Persiapan untuk segala sesuatu sudah ada yang nyukupi. Malah sudah siap yang lain. Nah, Ustaz, kalau kurang lagi apanya? Apanya yang apanya? Itu loh ya. Jangankan ke Bapak Ibu. Jamaah saya ada yang pengusaha pengeboran minyak di Blok Mahakam. Dia aja tak omongin. Itu loh ya. Ya biar tahu-tahu sendiri, kamu nyumbang kok gak ya udah apa-apa. Oh Gusti Allah ngelihat, ya. Gusti Allah ngelihat. Itu jadi Masya Allah, Gusti Allah itu kalau nyukupi, ya, kalau sudah memperhatikan kita, ya Allah, ya, senang kita itu. Tidak ada susah-susahnya. Apa saja senang, hidup senang, lihat anak senang, lihat istri, lihat suami senang terus itu. Ya, senang terus. Asal kita benar-benar mau zikiran. Cuma Gusti Allah cuma disuruh nginget Allah tok itu loh.
kita yang dapat makan, dapat rizki, dapat keistimewaan. Kita dapat macam-macam. Cuma kita disuruh ingat, mosok inget tok gak mau. Ya cek nemen gitu loh ya. Cuma disuruh inget aja kok cek repot. Qalu wa qalu, para ulama yang lain menyatakan adzikru saiful muridin. Zikir itu pedangnya murid, pedangnya orang yang serius di jalan Allah itu adalah zikir. Bihi yuqatiluna a'da'ahum minal jinni wal insi. Dengan pedang zikir itulah dia bisa kalahkan musuh-musuhnya, baik bangsa jin setan maupun bangsa manusia. Jenengan kalau sudah beat, sudah punya zikir, dibenci orang, tidak usah dilawan, zikiran aja terus, kalah sendiri dia. Ada orang suudzon macam-macam, tidak usah dilawan, tidak usah dibalas, zikiran aja terus, runtuh sendiri. Ayo buktikan, ayo buktikan. Itu hebatnya orang zikiran. Tidak perlu terus saya harus baca ini, tidak usah, zikiran aja, zikiran. Gusti Allah yang menyelesaikan, Gusti Allah yang menyelesaikan. Terus sampean zikiran terus, sampean difitnah orang, kata aja ini, biarin, diam aja, tidak apa-apa, zikiran. Cuma kadang-kadang kita tidak tega, ya? Kita nggak tega. Ada orang nuduh-nuduh, kita dikiran niat lillahi ta'ala, dikira dukun lah, dikira ini itu. Ya akhirnya kasihan sendiri, tiba-tiba kena penyakit kanker, langsung tiba-tiba meninggal. Salahnya sendiri. Gusti Allah itu yang punya hidup, ya, Gusti Allah itu yang punya segala-galanya. Nggak usah, dan jangan punya niat buruk di zikir, jangan. Tetap kita sayang kepada siapapun, seluruh manusia, tetap kita sayang, nggak boleh punya benci, ya, nggak boleh punya benci, ya, sudah serahkan ke Allah. Yuqatiluna a'da'ahum minal jinni wal insi. Dengan pedang zikir itu dia bisa kalahkan musuhnya, baik bangsa jin, bangsa setan. Jadi kalau ada orang, dulu saya pernah punya jin nasab, saya pernah punya, sampai zikiran aja terus. Kok masih terasa agak sakit, terus aja zikiran, sampai zikiran itu panjenengan fokus ke Allah, ya, fokus ke Allah terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak bisa fokus ke Allah, ya fokus ke guru. Kalau tidak bisa fokus ke Allah, fokus ke guru. Bayangkan jenengan zikir diimami gurunya, guru itu ada di depan jenengan. Ya, pokoknya terus, bayangkan bareng terus, ya, bareng terus. Itu ruhani jenengan itu akan di backup. Ya. Insya Allah menang. Udah kita menang. Oh, itu senjata dari Allah. Wabihi yadfa'una al-afat allati tatruquhu. Dengan zikir itu seorang murid yang menuju ke hadirat Allah mampu menolak segala keburukan yang datang bertubi-tubi. Cerita hidup ini macam-macam, masalah hidup bisa macam-macam, datang bertubi-tubi. Terus senjata sampean apa? Zikir, la ilaha illallah. Kalau belum torekotan, sholawat, ya, sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kalau sudah torekotan, zikir. Kalau belum torekotan, sholawat. Waqalu, para ulama juga menyatakan, innal bala'a, sesungguhnya bala, bencana, idza nuzila ala qaumin, ketika diturunkan pada satu kaum, wa fihim dzakirun, di dalamnya ada orang yang ahli zikir, hadda anhul bala, maka bala itu akan menghindar, akan terjaga orang itu dari bala tersebut. Itu coba kalau sudah sangat hebat, ya. Dulu ibu saya itu pernah cerita, di Pasuruan zaman dulu itu ada seorang ulama yang sangat alim. Kalau banjir itu di sekitar rumahnya itu kayak ada pagar, jadi banjirnya itu
Nggak bisa masuk ke rumahnya, kayak ada pagar, masya Allah. Orang-orang ini orang-orang yang sudah sangat hebat zikirnya. Ya itu rahasianya itu rahasianya. Cuma nggak boleh karena manusia. Kalau karena manusia ya jebol. Waqalu, kemudian para ulama juga menyatakan, inna dzikra, sesungguhnya zikir idza tamakkana minal qalbi, kalau zikir itu sudah menyatu di dalam hati orang itu, sara asyaitanu yasra, sara jadilah asyaitanu setan, yasra'u kesurupan. Idza dana minhu, apabila setan itu berani mendekat pada orang yang minadzakiri, pada orang yang zikir. Kama yasra'u, sebagaimana kesurupan sapa al insanu, manusia. Idza dana, ketika manusia itu mendekat kepada manusia itu, minhu kepada manusia itu, siapa yang mendekat? Asyaitonu, setan. Kalau ada orang yang tidak senang zikiran, males zikiran, didekati setan, bisa kesurupan. Bisa kesurupan kemasukan jin, ruhaninya dikendalikan, jasadnya dikendalikan oleh setan, kesurupan namanya. Kan itu jin Pak, jin itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh namanya setan. Ya, sudah istilahnya itu setan, kalau sudah masuk ke dalam tubuh setan. Itu ya tasarruf. Kenapa? Kurang zikirnya, kurang ingat Allahnya. Tapi kalau jenengan zikiran itu estu, bener-bener serius, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas la ilaha selain Allah dibuang dari dalam hati, illallah kecuali Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kalau sampai benar-benar sudah lengket la ilaha illallah di hati, Allah itu benar-benar tamakkun namanya, sudah menyatu, mendarah daging. Apa yang terjadi? Kalau ada setan berarti dekat jenengan, setannya yang kesurupan. Setannya yang kesurupan. Jadi setan itu bisa kesurupan. Setan itu bisa kesurupan. Kalau jenengan itu kepingin bales setan supaya dia yang kesurupan, rajin zikir. Rajin zikir. Nanti bisa untuk ujian, percobaan ya. Kalau ada orang yang kena jin, jenengan deketi. Nggak usah meruqyah. Kalau jenengan itu sudah jadi zikirnya, jinnya keluar sendiri. Kalau jinnya tidak keluar, bisa jadi kualitas jin ini lebih tinggi dari sampean. Karena jin itu ada yang muslim juga. Ada jin muslim yang juga dia bisa ahli zikir juga gitu. Kalau begitu bagaimana? Ya kita harus tingkatkan lagi pikiran kita. Harus tingkatkan lagi, tapi jarang begini. Rata-rata sudah bubar duluan, ya, bubar duluan. Makanya kiai-kiai itu tidak ada yang praktek ruqyah. Lah apanya yang diruqyah? Wes itu zikir itu ikut zikir, ikut di majelis zikir udah bubar setannya. Ya itu yang belakangan saja, tidak pernah wiridan, tidak pernah zikiran. Jadi masih harus diruqyah. Ngapain ruqyah? Harus zikir setiap hari. Gitu loh ya. Fatajtami'u alaihi asyayatin. Kalau setan itu sudah kesurupan, maka setan-setan yang lain kumpul. Ya sama lah kayak kalau ada orang yang kesurupan kan orang-orang pada kumpul. Di dunia setan juga begitu. Kalau ada setan yang kesurupan, itu setan-setan yang lain ngumpul. Fayaquluna, maka setan-setan yang lain ngomong, ma balahu, apa ini penyebabnya? Kok sampai kesurupan? Teman kita kok kesurupan? Wong setan harusnya yang nyurup, kok setan yang kesurupan? Ini kenapa kok kesurupan? Fayuqalu, maka dikatakan innahu dana min dzakir, innahu dana man dzakirun fasuri'a. Itu gara-gara dia mendekati orang yang berzikir, akhirnya kesurupan. Saya membaca penjelasan Syekh Abdul Wahab Sa'roni ini kapok. Jadi kalau kita pingin ngerjain setan, zikiran.
Zikiran, kapok setan kesurupan. Rumah yang biasa dipakai zikiran, dipastikan setannya bubar. Kalau setan sudah bubar, yang banyak malaikat. Kalau banyak malaikat, rumahnya adem, rumahnya enak, suasana rumah tangganya enak. Nah, kalau ada keluarga yang panas terus, ayo taruhan, nggak pernah dikiran. Nggak pernah dikiran, bengkerengan saja, situasi rumah tangganya bentrol saja, mbok ya dikiran. Zikir itu paling cepat narik rahmat Allah itu zikir. Orang itu kadang repot Pak, masalah banyak, problem hidupnya ruwet, diberitahu cara paling mudah untuk menyelesaikan semuanya cuma la ilaha illallah setiap hari, si repot. Terus maunya itu opo? Cuma mau berkeluh kesah tok. Gitu loh. Maunya itu biar didoakan kiai. Doakan kiai tok, sampean itu mobil itu kalau cuma nunggu didorong, ya bisa sekali dua kali, tapi terus mosok jalannya nunggu didorong terus gitu loh ya. Enggak ada mobil didorong itu lebih cepat daripada mobil yang bisa jalan sendiri. Harus jalan sendiri. Ya didorong tapi ya jalan sendiri. Jadi biar cepat. Biar cepat. Falam dalika, ketahuilah yang demikian itu ya akhi, wahai saudara, wa aktsir min dzikrillahi taala, perbanyaklah zikir kepada Allah taala. Fa inna bihi yamna'u asyayatin min rukubina, karena zikir itu bisa membuat setan tidak bisa menaiki diri kita. Maksudnya kenapa? Qala Sayyidi Syekh Afdoluddin rahimahullah ta'ala, Sayyid Syekh Afdoluddin, semoga Allah merahmati Syekh Afdoluddin, menyatakan, inna syaitana, sesungguhnya setan itu, yarkabu ahadana kullama ghafala an dzikrillahi ta'ala, sesungguhnya setan itu nunggangi, numpai, menaiki seseorang yang lalai dari zikir kepada Allah. Fa innahu daiman waqifun tujahu qalbal abdi, selamanya setan itu bertengger mengendarai hati hamba itu. Fa kullama ghafala an dzikrillah, ketika orang itu lalai dari zikir kepada Allah. Fakullama ghafala an dzikrillahi ta'ala istahwadha alaihi. Wa kullama dzakarallaha ta'ala, apabila orang itu berzikir kepada Allah, nazala anhu, maka setan itu turun, tidak lagi menaiki dia. Falau kasyafa, falau kusyifa, seandainya dibuka, dikasyafkan batin jenengan, li ahadina, pada seseorang di antara kita, la ro'ah, maka jenengan bisa ngelihat iblis yarkubuhu, iblis mengendarai orang yang lalai zikir. Kama yarkabu ahaduna alhimarotah, sebagaimana seseorang mengendarai keledai, wa yusarrifahu, dan mengendalikannya, kaifa syaa, setiap saat, tulal lail wan nahar, sepanjang malam dan siangnya. Kullama ghafala, selama orang itu lalai dari zikir kepada Allah, lalai dari ingat Allah. Wa yanzilu anhu, dan iblis turun dari orang yang lalai dari Allah, kullama dzakarallaha ta'ala, ketika orang itu zikir mengingat Allah ta'ala. Okay. Saya kira ini, saya tadi dipeseni setengah jam kok sudah 14. Ya, saya kira saya harus menghentikan sampai di sini. Ngaji kita hari ini insyaallah masih bab zikir yang harus kita bahas. Kita selesaikan di bab Minahul Saniyah, bab zikir ini. Nah, kita akhiri sama-sama dengan doa. Ya. Ada ibu yang mau beatan gitu. Ya. Al-Fatihah. حمدا يوافي نعمه يكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجعلنا محسنين وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحي سادنا وسادنا بكل مسلم سقني يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي أنت مرسول. الفاتحة. وآخرا بالله توفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.